Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariel Prasetyo. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul budaya. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari berbagai unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, perkakas, bahasa, bangunan, pakaian, serta karya seni. Menurut para ahli, mendefinisikan arti budaya. Yang pertama, menurut Edward Barnett Taylor. Menurut beliau, kebudayaan adalah sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. 2. Menurut Bronislaw Malinowski, menurut beliau, kebudayaan sebagai penyelesaian manusia terhadap lingkungan hidupnya serta usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sesuai dengan tradisi yang terbaik. Ketiga, menurut Clifford Geertz, menurut beliau, kebudayaan merupakan sistem keteraturan dari makna dan simbol-simbol. Simbol tersebut kemudian diterjemahkan dan diinterpretasikan agar dapat mengontrol perilaku. Sumber-sumber keeksponomatik informasi menetapkan individu, mengembangkan pengetahuan, hingga cara bersikap. 4. Menurut Roger M. Casey, menurut beliau, makna kebudayaan ada dua pendekatan, yaitu ada adaptif dan ideasional. Menurut pendekatan adaptif merupakan konteks pikiran perilaku, sedangkan menurut pendekatan ideasional, kebudayaan adalah semata-mata sebagai konteks pikiran. Ciri-ciri kebudayaan. 1. Bisa dimiliki bersama. Budaya dibentuk dan dikembangkan oleh suatu kelompok masyarakat tertentu secara bersama-sama. Berarti bahwa budaya secara individual saja, namun suatu golongan masyarakat tertentu. 2. Budaya berbasis simbol. Bagian penting yang ada di simbol itu yakni makna yang ada di budaya tersebut. Berarti bahwa budaya dari simbol itu sendiri, sehingga simbol menjadi aspek krusial ketika berinteraksi dengan masyarakat, serta bisa kemungkinan terjadi sebuah tindakan secara khas. 3. Budaya bersifat adaptif. Kebudayaan tak hanya melanjutkan apa yang telah terjadi menjadi kebiasaan suatu komunikasi tertentu, akan tetapi juga perlu dimilikinya sebuah kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai situasi setiap kelompok tersebut. Kemudian ciri-ciri budaya sebagai tingkat kemampuan yang berbeda dengan antara satu dengan yang lainnya. 4. Budaya dipelajari dan diwariskan. Budaya menjadi salah satu proses interaksi sosial yang bisa dipelajari dan diwariskan. Lewat proses itulah penyampaian ciri-ciri budaya dari masyarakat pada berbagai individu dapat dilakukan. Lalu fungsi kebudayaan. 1. Sebagai identitas. Budaya merupakan identitas yang menunjukkan pada peradaban suatu masyarakat maupun sebuah negara. Identitas tersebut dapat dijadikan sebagai pembedaan antara bangsa atau kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya. 2. Sebagai batas. Hal itu maksudnya bahwa budaya bisa menjadi penentu batas-batas yang menciptakan adanya perbedaan antara kelompok masyarakat atau bangsa satu dengan kelompok atau bangsa lain. Adanya budaya itulah membuat sebuah negara menjadi unik atau khas. 3. Pembentuk perilaku dan sikap. Fungsi budaya ketiga adalah sebagai pembentuk perilaku dan sikap. Dari pengertian budaya dikemukakan bahwa budaya adalah wujud dari struktur sosial yang berasal dari gagasan manusia dan pemikiran. 4. Sebagai komitmen. Adanya budaya dalam kelompok masyarakat berfungsi sebagai sebuah komitmen. Hal itu artinya bahwa terdapat budaya yang akan memfasilitasi adanya komitmen atas suatu hal dalam kelompok masyarakat yang menilai lebih besar dari kepentingan masyarakat masing-masing individu. Sebab itu diperlukannya budaya dalam peradaban sebuah kelompok masyarakat. 5. Sebagai media komunikasi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, di dalam budaya terdapat unsur bahasa, baik berupa bahasa lisan maupun tulisan, yang merupakan sebuah sarana komunikasi bagi manusia.
Hal itulah yang menjadi fungsi dari budaya, yaitu sebagai media komunikasi. Selanjutnya, ada beberapa unsur budaya, yaitu satu, sistem religi. Sistem religi atau yang dikenal juga sebagai kepercayaan ialah suatu hal yang menyangkut maupun berhubungan dengan keyakinan. 2. Bahasa. Bahasa adalah sebuah pengucapan indah pada suatu elemen budaya atau kebudayaan yang mampu menjadi alat perantara utama bagi manusia untuk meneruskan atau mengadaptasikan kebudayaan. Terdapat dua macam bentuk bahasa, yaitu bahasa lisan dan tulisan. 3. Sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan meliputi ruang pengetahuan tentang alam sekitar, flora dan fauna, tubuh manusia, waktu, sifat dan tingkah laku sesama manusia, ruang dan bilangan dan lain-lainnya. 4. Peralatan hidup dan teknologi. Jumlah keseluruhan teknik yang dimiliki oleh suatu masyarakat meliputi cara bertindak dan berbuat secara keseluruhan. Hal ini berkaitan dengan pengumpulan dan pemrosesan bahan mentah untuk dibuat suatu alat kerja, pakaian, teleportasi, dan kebutuhan lain berupa benda material. 5. Sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan adalah sekelompok masyarakat yang anggotanya berasa satu dengan sesamanya. Hal ini merupakan salah satu unsur pewarisan budaya yang juga amat sangat penting di dalam sebuah struktur sosial. Unsur inilah yang akan menghitung suatu garis keturunan dari hubungan perkawinan serta hubungan darah. 6. Sistem mata pencarian. Sistem mata pencarian merupakan segala suatu usaha manusia untuk mendapatkan barang dan jasa dibutuhkan. Sistem mata pencarian hidup atau sistem ekonomi meliputi berburu dan mengumpulkan makanan, bercocok tanam, peternakan, perikanan, atau perdagangan. 7. Kesenian. Kesenian bisa diartikan sebagai segala hasrat manusia terhadap keindahan. Bentuk keindahan yang beraneka ragam timbul dari imajinasi kreatif dan yang dapat memberi kepuasan batin bagi manusia. Secara garis besarnya, bentuk kesenian dibagi dalam 3 garis besar, yaitu seni rupa, seni musik, dan seni tari. Selanjutnya, di Indonesia ada juga beberapa kebudayaan, yaitu yang pertama ada batik, kedua upacara tabruk yang ada di Sumatera Barat, yang ketiga balap kerbau yang dilakukan masyarakat Bali, 4. Atraksi debus yang berasal dari Banten, yang kelima kerapan sapi masyarakat Madura yang ada di Jawa Timur, dan yang keenam upacara Kasada Bromo, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.